travel book. Trusted, better, faster, and affordable. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah. Salawat beserta salam teriring, tercurah, terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan insyaallah untuk kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan dengan keberkahan sholawat kepada beliau di alam dunia ini, Allah Ta'ala izinkan kita untuk dapat pergi haji dan umrah. Tentu agar bisa ziarah ke makam Rasulullah dan di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, jamaah majelis ta'lim travel book yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu sama kita ketahui dan harus sama kita yakini tanpa ada keraguan sedikit pun sebagai umat Islam atau sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita pegang, kita ketahui, kita yakini tidak lain dan tidak bukan bahwa ajaran yang hanya diridhai oleh Allah, yakni tidak lain dan tidak bukan ajaran agama Islam. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam Al-Quran. Faqala ta'ala innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya kata Allah, agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhai tidak lain tidak bukan cuma satu. Apa itu? Yakni ajaran agama Islam. Diperkuat lagi nih ibu-ibu. Assalamualaikum. Masih hidup? Masih. Alhamdulillah. Udah makan belum? Pantesan. Lemas benar. Lanjut apa enggak ini? Lanjut. Namanya lemas. Bu. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan dengan ayatnya yang lain. Kata Allah dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa may yabtaghi ghairal islam dina, ghairal islami dina, mudhafun ilaih, falan yuqbala. Tuh,
pakai huruf lan, harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin, yang artinya tidak akan. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul azim. Kata Allah nih ibu, dan siapa orang yang mencari agama selain daripada Islam, falayyuqbala. Kata-katanya bukan sekedar tidak. Kata-katanya kalau orang Betawi bilang bukan sekedar kagak, tapi yang digunakan oleh Allah tidak akan atau kagak bakalan. Kalimat namanya kata. Yang namanya kalimat sempurna dalam bahasa Indonesia, secara bahasa Arab namanya jumlah atau kalam. Kata kan dibagi tiga, ada fi'il, ada isim, ada ada huruf yang mempunyai makna. Nah, itu juga dimasuk dengan kata. Kenapa jadi ke sorok sama nahu ini ya? Jadi lan itu masuk kategori huruf yang punya makna. Cuman dia hurufnya huruf nasab. Digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala kata ini agar orang-orang yang mendengarkan itu betul-betul serius menyikapi firman Allah Subhanahu wa taala, tidak main-main. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, hamba-hambaku, catat ya. Hei hamba-hambaku, ingat ya. Hei hamba-hambaku, jangan sampai salah ya. Agama yang aku terima, yang ada dan diridhoi olehku, kata Allah, cuma ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam. Assalamualaikum. Ini keyakinan fundamental di dalam Islam. Jangan hanya karena takut dibilang merasa benar sendiri, terus kemudian kita tertipu daya dengan sekelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menghancurkan daripada akidah kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini serius apa kagak sih ini? Ya, penting nih, penting ya. Emang kenapa Ustaz? Sebab di akhir zaman ini muncul gitu ya, sekelompok orang-orang yang selalu senantiasa mengatasnamakan, mohon maaf, toleransi, tapi justru melukai dan menciderai keyakinan dari setiap agama. Assalamualaikum. Ini bisa fokus apa enggak sih ini? Nah, itu ya. Jangan kanan kiri, apa lihat. Fokus ke arah saya, karena insya Allah akan mendapatkan voucher 10 juta. Amin ya Allah. Kalau voucher 10 juta, aminnya gede. Semoga dapat pahala, amin, udah biasa. Lego. Sampai mana tadi tuh? Voucher. Mencederai toleransi. Toleransi. Jangan sampai terjebak dengan toleransi itu tidak boleh melukai dan menciderai agama. Karena fungsi agama itu justru harus meyakini bahwa ajaran agama yang dipeluknya adalah ajaran agama yang benar. Betul gak sih? Orang Nasrani pastilah dia meyakini bahwa ajarannya yang paling benar.
Betul apa betul? Betul. Orang Buddha pun demikian, Hindu pun demikian. Betul apa betul? Betul. Begitupun khususnya kita sebagai orang Islam meyakini bahwa ajaran agama Islam adalah ajaran satu-satunya yang diyakini oleh kita sebagai ajaran agama yang paling benar. Pada saat kita mengatakan itu bukan berarti kita sedang melukai perasaan agama lain. Tidak, ini namanya menjaga daripada keyakinan agama sendiri. Benar tapi betul? Betul, benar. Sekarang Ustadz mau tanya, berarti kalau ada orang Islam yang mengatakan semua ajaran agama itu benar, padahal dia Islam, apakah orang ini mencerminkan agama Islam itu sendiri atau tidak? Tidak. Assalamualaikum. Mencerminkan atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena berlawanan dengan dalil yang tadi kita sampaikan, firman Allah Subhanahu. Nah, ini. Kalau kita menyamakan semua ajaran agama satu, kita itu sudah menciderai akidah kita sendiri. Yang kedua pun sebenarnya menghina daripada ajaran agama yang lain. Terbalik, kalau orang sekarang mengatakan kayak begitu supaya dianggap apa? Toleransi. Padahal sebetulnya dia sedang tidak toleransi dengan mengatasnamakan toleransi. Bisa dibedain itu ya. Maka memegang keyakinan ini amat sangat penting bagi siapapun umat beragama. Biarkan yang namanya toleransi itu, setiap agama meyakini agamanya yang paling benar tanpa menyakiti dan menghina serta mencaci agama yang satu dengan yang lainnya. Benar atau benar? Betul apa betul? Betul. Islam boleh nggak menghina ajaran yang lain? Tidak. Boleh nggak menyakiti orang lain dari agama yang lain? Tidak. Itu nilai toleransi yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, saudara hadirin, kalau kita sudah mengetahui bahwa ajaran agama yang paling Allah Ta'ala ridhoi adalah ajaran agama Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada kita di dalam ayat yang lain, jangan tinggalkan ini agama. Rawat ini agama sebagai nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita selaku hamba-hamba. Dan itu pun lagi-lagi Allah Ta'ala menggunakan huruf penekanan. Ada warning. Orang yang tidak membawa ajaran agama Islam nggak diterima dengan warning. Tadi juga diperintahkan di dalam ayat yang akan kita sebutkan untuk mempertahankan dan membawa ajaran agama Islam sampai mati juga dengan penekanan. Apa penekanannya? Ayatnya sudah sering sama kita dengar, bahkan sama kita hafal. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna. Lalu Allah menyampaikan, dan jangan sekali-kali. Assalamualaikum. Jangan sama jangan sekali-kali beda lagi apa kagak itu? Beda.
jangan dulu, janganlah diganggu. Tempangan begitu ya apa? Habis viral sih Ustaz. Itu mah masih mending, tibang jangan. Ini jangan sekali-kali. Makanya dikenal dalam bahasa Arab namanya nun taukid saqilah. Nun taukid, penekanan tujuannya. Saqilah, berat. Jangan sekali-kali kata Allah engkau mati illa kecuali wa antum muslimun, engkau mati dalam keadaan sebagai orang Islam. Insya Allah. Bu, ibu-ibu, bahkan saya sendiri secara pribadi bisa menjamin nggak kalau kita mati bisa dalam keadaan Islam? Bisa atau tidak? Yang kompak bisa atau tidak? Nggak bisa. Betul? Bisa saja hari ini kita soleh dan soleh, bisa saja hari ini kita orang yang ahli ibadah, tapi kelak di akhir hidup kita menjadi orang-orang yang masuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itu dibutuhkan sebuah harapan untuk terus bisa menjadi orang-orang Islam, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diiringi doa. Maka oleh karena itu Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam, seorang nabi yang sama kita tahu namanya nabi. Orang kalau udah dikasih pangkat nabi, ada nggak yang dipecat? Assalamualaikum. Nih pegawai travel book sekarang pegawainya, besok bisa jadi nggak dipecat? Hati-hati. Ya. Jangan begitu dong Tan, gitu ya. Ini maksudnya contoh, kan gitu ya. Artinya Nabi Yunus, ya, Nabi Yunus atau Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf kalau nggak salah, mohon maaf. Cek lagi ayatnya. Seorang nabi saja yang kalau udah jadi nabi dan pangkat kenabian udah ada di dalam dirinya, itu kan udah jaminan namanya tuh, betul nggak? Bahwa dia adalah ahli sorga. Oh, yang membawa risalah, membawa pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, betul nggak? Tapi sungguh pun demikian, beliau berdoa kepada Allah, diabadikan di dalam Al-Quran, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkau ya Allah adalah pelindungku baik di dunia maupun di akhirat. Islam, sekali lagi, ini saya potong mau bahas di sini. Islam itu kunci surga. Mati dalam keadaan Islam sudah pasti, nggak pakai insya Allah, jangan ragu. Ntar orang Islam kalau mati surga bener kan? Ya insya Allah sih surga, jangan begitu. Itu namanya nggak yakin. Udah pasti bakal masuk surga. Walaupun ada sebahagian ahlul ma'asi minal muslimin wal mu'minin, dari kalangan orang-orang yang beriman dan orang-orang muslim, dia itu mati dalam keadaan bermaksiat, dia akan dimasukkan ke dalam neraka dulu, itu benar. Tetapi setelah sudah selesai, pasti kalau dia orang Islam, diangkat, masuk lagi ke dalam surga. Assalamualaikum. Sekali lagi ini akidah ya. Kenapa? Karena mohon maaf, kemarin ada sebuah podcast seorang artis dengan seorang ustaz.
Bahkan ustadz tersebut adalah yang sekarang lagi viral. Ini bukannya nyindir terus dalam rangka menghina, naudzubillah, enggak, tapi meluruskan. Jadi si artis bertanya, oh Pak Habib, wah, atau Habib, ditanya kebetulan Habib nih. Habibnya, zuriat Rasulullah ada di kepala kita. Kita hormati, kita muliakan. Dan itu memang benar adanya. Kita harus mencintai keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Tetapi manakala apa yang disampaikannya berlawanan dengan syariat datuknya, ini yang kemudian harus juga kita luruskan. Saya ini pencinta habaib. Guru-guru saya adalah habaib. Saya tidak bisa lepas keilmuan saya dari habaib. Maka saya mendapatkan apa yang saya ingin luruskan untuk oknum Habib ini, itu pun dari habaib. Assalamualaikum. Jelas sampai jelas nih kira-kira. Jadi bukan berdasarkan kebencian, ingin meluruskan. Sebab kalau orang sudah menjadi tokoh, lalu kemudian dia itu bisa menjadi seakan-akan tanda kutip kiblat bagi orang yang mengikutinya. Betul atau tidak? Dan ini berbahaya menurut saya. Kenapa emang Ustaz? Jadi si artis bertanya begini, Bu. Beb, itu Bunda Teresa apa sih? Yang orang Nasrani yang Korla lagi bukan. Apa jadi ke situ? Bunda Korla mah. Jadi keder gue jadi jawab Bunda Korla. Lagi mak-mak ngapa ngerti banget sama Bunda Korla sih? Pencinta TikTok sama snack video gini. Bunda Teresa ya gitu ya. Icon ya kan dari agama yang lain gitu ya. Beb, nanyanya lah rada kurang tepat. Ya, rada kurang tepat juga. Beb, kalau seandainya ada orang agamanya bukan Islam, tapi dia bertakwa, waduh, bingung nggak tuh kira-kira itu? Bingung nggak? Bukan orang Islam tapi bertakwa lah. Bagaimana urusannya ini? Gitu. Maksud dia berbuat baik. Maklumlah kalau yang nanya istilahnya artis dalam pengertian bukan merendahkan, karena background daripada agamanya gitu ya. Tapi tujuannya baik, bagus pertanyaannya. Ya, artinya maksud dari bertakwa itu katakan nih orang baik gitu. Benar, berbuat baik. Apa iya Beb? Nanti kalau mati walaupun nggak bawa Islam, dia akan masuk neraka. Si Habib kalau dilihat dari gimmicknya, dia ngerasa bagaimana ya ngejawabnya ya, enak kayak gitu. Entar saya jawab begini, takut diginiin, maka jawabannya rada maju mundur. Rada maju mundur. Kalau entar mau lihat maksudnya siapa sih Ustadz, aneh kasih videonya. Sekarang namanya siapa Ustadz, aneh tahan dulu gitu kan. Karena kita niatnya bukan niat untuk menjelekkan dia, tidak. Yang ingin kita niatkan adalah meluruskan jawaban. Apa dikatakan? Yang namanya surga, walaupun dia ada pembenaran begini dan begitu, tetapi blunder lah pokoknya, arahnya tetap ke situ. Surga dan neraka itu hak prerogatifnya Allah. Ini kira-kira ucapannya kelihatannya benar apa salah ya? Benar apa salah? Kelihatannya benar. Tetapi manakala dipergunakan dan buat blunder, orang nanti walaupun kafir bisa aja masuk surga. Ini walaupun nggak secara langsung dikatakan, ini kan ntar bisa ngarahnya ke sono ini. Paham gak kira-kira? Dan ini berbahaya bagi keyakinan kita. Jelas. Sedangkan di dalam ajaran agama Islam, orang yang mati dalam keadaan Islam, dia
udah pegang tuh kunci surga. Kata kuncinya pun harus diperhatikan ya. Kata kuncinya, mati dalam keadaan Islam. Dan orang di luar Islam yang mati dalam keadaan di luar Islam itu, sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala tadi, mohon maaf, sesuai dengan keyakinan kami, memang nggak masuk surga. Selesai. Sampai di situ aja. Jelas kayak kira-kira? Karena masing-masing agama itulah keyakinannya. Dan bukan berarti ketika kami menjawab seperti itu lalu kami benci terhadap ajaran agama yang lain, kan enggak. Kan yang lagi ditanyakan tentang ajaran agama kita, maka jawab saja sesuai dengan ajaran agama kita. Selesai. Jangan takut dibilang ntar nggak diundang podcast lagi, dalam hati mungkin gitu kan, ntar nggak dipakai lagi di mana enggak. Itu sih mudah-mudahan saya salah suudzon saya gitu. Tapi apapun alasannya itu tidak tepat. Karena di dalam yang namanya Islam, orang yang mati dalam membawa ajaran agama Islam, dia bakalan pasti masuk surga. Terlepas mampir dulu ke neraka atau langsung. Ini kira-kira yang model-model mukek di sini nih mampir dulu apa langsung ini? Benar. Pede amat. Semoga bisa langsung. Iya, ngomong aja juga masih takut. Ibu kepedean langsung. Emang udah akrab sama malaikat soalnya. Kali ada orang dalam gitu. Udah WA. Boleh dong minta nomor WhatsApp-nya. Jelas nih kira-kira ya. Jadi tujuannya nggak lain nggak bukan, karena memang itulah ajaran agama Islam. Kalau orang yang mati dalam keadaan tidak percaya terhadap ajaran agama Islam, atau dalam istilah agama kita, mati dalam keadaan kafir, masuk neraka, masuk surga. Assalamualaikum. Apakah masih ada yang ragu di antara jamaah kita? Jawab yang kompak, masuk neraka atau masuk surga? Surga atau neraka? Pasti ya, insya Allah. Jangan insya Allah, jangan. Gimana ya jawabnya? Aneh bingung nih. Insya Allah sih neraka kayaknya tuh bro. Enggak. Paham? Yang tidak boleh, catat baik-baik, umpamanya ada seorang non muslim masih hidup, atau dalam agama kita istilahkan lagi tadi kafir, lewat nih, terus kemudian temennya bilang sama teman yang lain, bro lihat bro, ahli neraka sedang berjalan di atas permukaan bumi. Ustaz mau tanya, kalau begitu namanya mengklaim atau tidak? Menjas atau tidak? Bahwa dia pasti masuk neraka. Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Assalamualaikum. Ada penghuni grup baru? Alhamdulillah. Ayo. Kenapa nggak boleh? Bisa jadi suatu saat dia dapat hidayah. Kenapa ada kemungkinan suatu saat dapat hidayah? Karena masih hidup. Selesai. Ribet amat tuh jawaban. Karena masih hidup. Kita yang ngomong kayak begini, wong kita aja nggak tahu. Apakah kita ini bisa mati dalam keadaan Islam di akhir kelak kita punya hayat, atau kita bisa mati dalam keadaan membawa ajaran selain Islam? Na'udzubillah. Makanya minta doa kepada Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah
Islam, macam-macam model doa nih. Intinya minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mati dalam keadaan husnul. Itu yang Ustadz mau tadi bilang. Islam aja belum tentu cukup mati dalam keadaan Islam. Tapi Islam sudah menjamin kalau mati dalam keadaan Islam dia masuk surga. Nah, mau nggak kira-kira mati nggak pakai mampir ke neraka? Itu persoalannya. Nah, mati nggak mau mampir ke neraka, maka matilah dalam keadaan husnul. Jadi sekali lagi Ustadz mau tanya kepada para jamaah sekalian, orang yang mati dalam keadaan membawa ajaran agama Islam pasti surga atau tidak? Pasti surga atau tidak? Diabadikan oleh Allah Subhanahu. Allah ini al-abadi, Allah ini abadi, Allah makhluknya diabadikan. Ntar kita semua nih diabadikan apa enggak? Ntar, assalamualaikum. Di mana? Iya di dua tempat itu, surga lagi aja. Emang udah yakin gitu di surga? Insya berharap kepada Allah mudah-mudahan kita masuk surga. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala narin jahim. Semua ilahi las tulil si ahla wala ala narin jahim. Sekali lagi ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Syair ini masyhur oleh siapa? Abu Nawas. Ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, saya mah orang yang gak pantas masuk dalam surgamu. Boro-boro surga firdaus, surga biasa aja belum tentu pantas. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi ya Allah, saya juga enggak kuat masuk ke neraka jahanam. Ustaz mau tanya, Abu Nawas akalnya banyak apa kagak? Banyak apa kagak? Emang kenapa Ustaz? Ini kalimat sebetulnya kalimat sami mawon. Sami mawon podo. Why? Maksudnya apa ini? Ujung-ujungnya minta surga juga gitu. Paham nggak? Tapi pakai etika tuh ada ngerayu Allah. Benar? Sama kita juga begitu, yang ngomong apa lagi ya Allah. Kadang-kadang orang yang banyak ngomong, banyak keplesetnya, banyak salahnya ketimbang yang dengerin. Betul lebih benar. Sampai Allah Ta'ala tegur dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Betapa besar kemurkaan Allah kepada ente ya ujai. Ngomong doang pinter, ngamalin nol. Na'udzubillah min. Doain saya biar bisa ngamalin apa yang saya sampaikan. Amin. Kita berdoa semua mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Amin.
ya rabbal alamin. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu, jaga benar-benar ajaran agama Islam. Jangan sampai terlepas. Caranya satu tadi, banyak doa. Yang kedua apa? Yakni mengamalkan segala apa yang Allah perintahkan. Jalanin sunnah Nabi Muhammad. Insya Allah kita akan memperoleh daripada husnul amin ya rabbal alamin. Nah sekarang jangan sampai masuk ke dalam golongan orang-orang yang mati dalam keadaan suhul khatimah. Ustaz bacain di dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad, yakni di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Kita singkat, berapa menit lagi kita punya waktu? Wish, 1 jam lagi. Udah kering ini mulut ini. Kan campur tanya jawab. Ya, air udah ada nih, banyak lagi 3 nih. Cuma kagak ada yang dituangin. Minumnya bagaimana? Suruh nuang sendiri, kita lagi ngomong ya. Masya Allah. Syukran jazakumullah khairul jazaa. Nah baru ya kan, disilahkan kan nih. Baru minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kalau minum saya dapat bilang begini sunnahnya. Kan udah Bismillah tadi dah. 1 teguk lagi Alhamdulillah, Bismillah. Bismillah lagi. Alhamdulillah gitu ya. Nambah lagi, teguk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah sampai habis. Alhamdulillah. Begitulah kira-kira tips cara meminum ala Nabi. Insya Allah. Ibu ya, sedikit lagi ya. Karena udah jam 11, nanti kan yang laki-laki setengah 11 kurang. Saya akan mungkin sampai jam setengah 11. Nanti bisa tanya jawab setengah jam atau kurang lebih lah ya. Nanti jam 11 maksimal sudah selesai. Insya Allah. Saya bacakan di sini. Wa'lam, dan ketahuilah kata Imam Haddad, annahu kathiran ma yukhtamu bisu'i. Betapa banyak orang-orang yang mati dalam keadaan akhir yang buruk atau su'ul khatimah. Siapa mereka? Ini yang harus kita waspadai di dalam diri kita. Lilladina yatahawanuna bis-salatil mafruḍah. Hati-hati. Yakni orang yang meremehkan daripada sholat 5 waktu. Assalamualaikum. Ustaz mau tanya, banyak nggak orang Islam tapi ngeremehin sholat 5 waktu? Banyak atau enggak? Jangan sampai kita meremehkan daripada sholat 5 waktu. Hati-hati dengan meremehkan sholat 5 waktu, maka bisa jadi kita akan masuk kategori nantinya yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wal'iyadu billahi min dzalik. Kemudian wazakatil wajibati, yakni zakat yang wajib. Dia mencegah, dia tidak melaksanakan, dia meremehkan, maka orang tersebut juga akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wajib ada 2, zakat ada 2. Ada zakat fitrah, ame zakat mal. Yang diingat jangan zakat fitrah doangan, murah itu mah ya. Jangan kata kita orang yang punya makan buat besok hari aja,
dia wajib zakat fitrah. Yang penting adalah zakatul mal, yaitu zakat harta. Karena dengan inilah dampaknya besar untuk ekonomi umat Islam. Jelas? Jelas. Penting gak zakat? Saking pentingnya zakat, para pembangkang zakat waktu dulu diperangi di zaman Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Sampai-sampai Sayyidina Umar yang terkenal berani, tegas, ketika itu mencoba untuk memaklumi. Subhanallah, luar biasa. Di dalam diri orang yang keras, tegas, terdapat kelembutan. Tapi kelembutan Sayyidina Umar kala itu salah. Sampai-sampai dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar ketika beliau ngomong sama Abu Bakar, ya Abu Bakar, udahlah, itu para pembangkang zakat kan masih saudara kita. Dia masih ngucapin 2 kalimat syahadat, masih sholat. Kalau tiba nggak bayar zakat doang, maklumin dah. Bahasa kita gitu tuh. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Wailak ya Umar, celakalah engkau ya Umar. Apakah engkau tegas di zaman jahiliyah, tetapi engkau lemah di saat keislamanmu? Masya Allah. Demi Allah, kata Sayyidina Abu Bakar, aku tidak akan pernah membiarkan memisahkan antara kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Aku akan memerangi mereka sampai mereka kembali untuk melaksanakan pembayaran zakat atau menunaikan ibadah zakat tadi, atau aku yang mati dalam memerangi dia. Subhanallah. Dan itu disadari oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab ketika beliau kala itu menjabat sebagai Amirul Mukminin. Shadaqa Abu Bakar, shadaqa Abu Bakar. Di filmnya lihat kagak? Assalamualaikum. Kagak nonton ini. Kagak nonton. Film Umar, ya nonton. Kalau misalkan mau nonton, cari di situ. Banyak di online. Umar, download. Gak punya kuota, beli. Ya. Gak punya duit, nyari. Masa minta sama saya? Atau enggak ngombek wifi kayak kan masih bisa gitu. Ya lah. Cari di situ, itu kisah Sayyidina Umar itu. Jadi Sayyidina Umar tuh kalau lagi ingat Sayyidina Abu Bakar, nangis beliau, sedih beliau, atau beliau tertegun. Shadaqa Umar, shadaqa Abu Bakar. Benar kata Abu Bakar. Kita lanjutkan sedikit. Walladzina yattabi'una auratil muslimin, ya, yaitu selanjutnya adalah orang-orang yang suka menyelidiki, nyari-nyari kejelekan atau aib saudara-saudara muslim. Makanya niatinnya jangan nyari keburukan. Ya, tadi Ustadz kayak begitu tuh, itu bukan mencari keburukan orang itu, tidak, nauzubillah. Hanya untuk meluruskan. Tanya niat hati kita, lurusin niat. Makanya ya, kalau misalkan kita mau berbuat sesuatu, ya jangan sampai. Banyak kan di sekarang orang yang membuka aurat-aurat atau aib-aib saudaranya. Banyak kan? Banyak. Dipublikasi malah menjadi ajang debat di sosial media. Nauzubillah min. Walladzina yanqusunal mikyala wal mizana. Mereka orang-orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan. Bagi pedagang ini hati-hati. Termasuk pedagang online juga sama. Ya, barang digambar kayak apa yang luar biasa. Ya, jangan sampai itu akan menjadi sebab su'ul khotimah. Ustaz singkat. Walladzina yakhda'unal muslimina. Mereka orang-orang yang menipu orang-orang muslim. Wa yaghshunahum, mencurangi mereka. Wa yalmisuna alaihim, dan juga orang-orang yang menyeleweng fi umurid din, di dalam urusan agama, wa dunia, dan juga dunia. Walladzina yukadzibuna awliya Allah, dan mereka orang-orang yang mendustakan daripada wali-wali Allah. Hati-hati. Wa yunkiruna alaihim, dan menyalahkan mereka, yaitu wali-wali Allah Subhanahu wa taala, bighairi haqq, tanpa ada yang namanya kebenaran.
Walladzina yad'una ahwalil awliya. Nah, ini juga banyak hati-hati. Orang-orang yang suka ngaku-ngaku jadi wali padahal dia bukan wali. Atau seakan-akan diakuin wali dengan membuat makom-makom palsu. Maksudnya makom palsu itu derajat-derajat palsu supaya dilihat sama pengikutnya itu, wah wali nih itu. Hati-hati ya. Wa maqamatihim, seperti tadi, yaitu derajat-derajat mereka, makom-makom mereka, min ghairi sidqin, tanpa ada kebenaran. Wa asbaha dzalika minal umuri syani'ah, dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Wa min akhwafi ma yakhafu minhu ala sahibihi suhil khatimah, dan perbuatan yang paling ditakutkan bisa menyebabkan su'ul khatimah ialah al bid'atu fid din, yakni berbuat bid'ah di dalam ajaran agama. Bagi saya perkara masalah bid'ah ini bukan segala-galanya dikatakan bid'ah, tapi yang dimaksud di sini adalah bid'ah yang berlawanan dengan syariat ajaran agama Islam. Jadi saya secara pribadi yang berpendapat bahwa bid'ah itu tidak satu, tetapi terbagi menjadi dua ya. Tapi bagaimana penjelasannya Ustaz, itu akan memakan panjang waktu, insyaallah pada waktu dan kesempatan yang lainnya insyaallah. Wa kadzalika idmarus syak, begitu pula menyembunyikan keraguan fillahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wal yaumil akhir, dan juga pada hari akhir. Apapun yang terjadi nanti di hari kiamat yang sudah dikabarin oleh Nabi kita Muhammad SAW, ada yang kita ragukan, maka itu bisa menjatuhkan kita kepada su'ul khatimah. Bahkan bukan hanya saja kepada su'ul khatimah, kalau perkara-perkara itu masuk dalam kategori yang namanya i'tiqad, aqidah, maka bisa jadi menjatuhkan kita kepada kekafiran. Falyahdharil muslimat, maka hendaklah ya, falyahdharil muslim min dzalika ghayatul hadar ya, hendaklah orang muslim sangat mewaspadainya. Wala asima min amrillah illa man rahimah, dan tiada pelindung ya dari keputusan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang dirahmatinya insya Allah. Maka hati-hati, jaga hal yang sedemikian rupa, jangan sampai kemudian kita terjatuh kepada kelompok orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apalagi tadi yang paling ramai juga sekarang, mendustakan para wali-wali Allah. Maksudnya wali di sini termasuk para ulama-ulama yang lurus. Ya, menghina, mencaci maki, banyak nggak sekarang? Ngakunya Islam, mulutnya pedas, bukan mulut sih, jempolnya. Jempolnya sekarang yang pedas ya. Subhanallah ya sekarang ya. Yang bicara siapa sekarang? Jempol. Sesuai dengan ayat yang ada di dalam surat Yasin. Nanti di akhirat yang berbicara. Jangankan ntar di akhirat, di dunia aja udah ada tangannya yang ngomong. Ya kan? Ayatnya apa itu? Anda lupa. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahu alazim. Ajib deh. Ajib. Itu ayat. Dibilang apa? Pada hari ini, ya, nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna ya, tukallimuna atau tukallimu? Wa tukallimuna ya. Ntar dicek lagi ya, pakai jamak atau pakai mufrad. Dan kayaknya sih pakai jamak. Wa tukallimuna aydihim ya, karena depannya adalah jamak. Dan yang bicara siapa? Tangan mereka. Bagaimana kebenaran ayat ini? Mutlak pastinya. Jangankan ntar di akhirat, Allah Ta'ala udah kasih contoh di alam dunia. Ntar yang ngomong bukan lagi yang namanya
mulut. Jangan kata ntar, sekarang ente lihat orang mulut. Ya. Mulutnya diem. Mana? Iya. Benar apa benar? Jempol yang jahat sekarang ya. Kadang-kadang menghina mencaci maki ulama. Nauzubillahi min. Wallahu a'lam bishawab. Jelas atau jelas? Paham atau paham? Kalau udah jelas sudah paham berarti kajiannya cukup sampai di sini saja. Alhamdulillah. Baik, tafadhal. Siapa yang mau bertanya baik berkaitan dengan apa yang kita bahas atau di luar dari pembahasan. Tafadhali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pancoran. Tadi yang terutama yang Ustaz bilang, kita kan nggak boleh menjas orang itu ahli neraka. Cuma kan pernah apakah kan ada ciri-cirinya kalau orang hidup itu ahli neraka. Bukan kita yang bilang, kan Ustaz bilang tadi yang bilang begitu karena kemungkinan nanti akan dia dapat hidayah. Betul. Tapi apakah di situ memang ada ciri-ciri orang itu ahli neraka seperti yang Allah katakan gitu. Misalkan ciri-cirinya apa, satu apa gitu. Ustaz. Yang kedua, Tahan dulu, Ustaz jawab yang satu dulu sebelum Ustaz lupa. Jadi begini, kalau berbicara tentang ahli neraka, ciri-cirinya seperti apa, ya? Maka cirinya pasti satu, meninggalnya su'ul khotimah, itu aja. Dan meninggalkan daripada dan tidak. Enggak, kalau misalkan masih hidup, itu tidak bisa menjadi barometer dia ahli neraka atau tidak. Tapi dia fasik, iya, kelakuannya perbuatan ahli neraka, tapi dia yang belum tentu ahli neraka. Bedakan ya. Jadi gini, pelan-pelan dulu. Si ahli neraka, tenang dulu jamaah. Ini pertanyaan bagus. Jadi ciri si ahli neraka satu, yakni mati dia dalam keadaan tidak membawa ajaran agama Islam. Seminimal-minimalnya yang mampir mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bedain ya, ada yang penghuni tetap unlimited, ada yang unlimited, ada yang enggak gitu ya. Ada yang sesuai kuota 30 GB habis kelar udah dia diangkut tuh, ya kan? Ya, jadi penghuni neraka itu ada dua, ada yang abadi, ada yang sementara. Yang sementara ini sudah barang tentu adalah orang Islam. Nah, bagaimana kemudian cirinya? Cuman dua itu minimal. Itu dia mati dalam keadaan kafir atau dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Yang mati dalam keadaan su'ul khotimah itu dia masih Islam, berarti dia mampir. Kalau mati dalam keadaan kafir berarti dia ngontrak selaminya. Udah selesai bukan seumur hidup lagi, selama-lamanya udah. Karena udah kagak ada umur ntar gitu kan. Paham ya, jelas ya. Nah, adapun di dunia orang-orang ya nggak bisa kita katakan dari orangnya, tetapi kelakuannya adalah mungkin kelakuan ahli neraka kan gitu ya. Tapi selama hidup kita nggak tahu, bisa saja dia akan mendapatkan hidayah. Yang kita benci adalah perbuatannya. Sekali lagi, perbuatannya. Orangnya jangan kita benci, doakan iya. Tetapi bukan berarti kita membiarkan perbuatan yang salahnya. Perhatikan baik-baik. Assalamualaikum. Ada seseorang viral di TikTok, viral di sosial media, ya. Ada orang berhijab dan orang yang bercadar, tahu-tahu pelihara anjing, umpamanya ya. Ada nggak? Ada yang bela nggak? Yang bela di media sosial banyak. Terus kita komen, takut ntar kita ikutan dibully. Nggak boleh.
Tetap kita sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Cadar jilbabnya bagus, pertahankan. Tapi miara anjing dengan cara nyium-nyium seperti itu nggak diperbolehkan. Islam amat sangat ketat dalam masalah ini agar kebersihannya terjaga dalam rangka keabsahan dari ibadah sholat atau ibadah yang lainnya. Cuman yang namanya manusia atau pelaku serta pendukung daripada kemaksiatan tadi tidak akan pernah henti-hentinya melakukan berbagai macam alasan, membuat alasan, melakukan atau membuat alasan argumentasi yang sebanyak-banyaknya. Ada yang bilang udah deh, yang penting kan tahu cara kebersihinnya, udah dibersihin aja. Hal-hal yang kayak begini nggak boleh dibiarkan, saudara, nggak boleh dimaklumi. Sebab kalau dimaklumi nanti bahaya. Besok-besok orang akan biara anjing biasa, ntar besok orang pakai jilbab biasa, pakai cadar bawa anjing. Ya kan, tetangga kita ya nggak boleh. Jadi perbuatannya disalahkan, orangnya tetap kita Wallahu a'lam. Yang kedua tadi kalau Allah nggak menjamin Rasulullah masuk surga, apakah itu bisa dibenarkan kata-kata itu? Karena kan sedangkan Allah aja menciptakan surga, menciptakan bahkan dunia beserta isinya tuh lantaran kan Allah akan menciptakan bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Dalam pengertian wallahu a'lam bishawab, secara kapasitas keilmuan saya mengakui saya bukan posisi yang sama keilmuannya dengan beliau, tetapi dalam hal itu saya juga tidak setuju, ya. Karena Nabi besar Muhammad SAW adalah gitu ya. Ini beda pendapat boleh saja kan, saya tidak setuju. Jangan dibandingkan saya tidak setuju dengan kapasitas keilmuan. Ya, sekali lagi jangan dibandingkan. Ya, saya tidak setuju dengan kapasitas keilmuan. Ya. Karena ada yang bilang ente siapa? Wih, itu lagi. Ente siapa? Ini ahli tafsir loh, segala macam. Loh, bukan begitu. Saya juga sebodoh-bodoh saya kan saya punya guru, gitu kan? Saya punya ulama yang saya ikuti, betul. Nabi besar Muhammad SAW, ya, di dalam salah satu keterangan bahkan dikatakan sebagai penyebab, penyebab apa? Adanya alam semesta. Dikatakan dalam sebuah hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, niscaya aku tidak akan pernah menjadikan alam semesta. Gitu ya. Artinya kecintaan Allah Subhanahu wa taala amat sangat luar biasa. Artinya ya kan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sini gitu ya. Kita bisa simpulkan adalah orang yang tidak mungkin ya Allah Subhanahu wa taala tidak jamin gitu ya, bahwa semuanya atas rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Saya setuju. Paham gak kira-kira? Tapi Nabi Muhammad adalah ahakku, lebih berhak daripada kita, karena kita menjadi umatnya karena jasanya, menjadi orang yang punya iman karena jasa baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan ada hadis, ya kan, dari Sayyidatuna Aisyah itu kan, ya Rasulullah kenapa sih sholat sampai begini banget, gitu ya? Kan udah dijamin masuk surga tuh kan gitu. Tapi kata Nabi apa? Tidak boleh aku menjadi apa? Abdan syakura, hamba yang soleh dan bersyukur. Ala kulli hal. Jadi banyak sekali dan saya memilih amat hati-hati. Wallahu a'lam tujuannya apa dan bagaimana beliau yang lebih tahu, ya kan? Tapi saya dalam hal ini berbeda tentunya pendapat dengan hal itu, ya. Karena saya meyakini dengan apa yang tadi saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tafadhol. Ini dulu lagi yang tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini Anda minta tanggapannya tentang
Jadi ketika ada orang yang meninggal, terus kita doakan semoga orang tersebut mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, statement dari teman saya, telat doainnya karena dia udah meninggal, kita nggak tahu dia husnul khatimah atau suul khatimah. Doanya harusnya sebelum meninggal, karena setelah meninggal itu kan kita tidak tahu, telat doanya. Itu gimana? Emang antik kadang-kadang. Ya. Antik macam-macam orang. Nah, ada pun persoalan itu kan simpel saja. Itu kan bagian dari husnuzon kita. Betul nggak? Masa orang husnuzon kagak boleh? Teradaan aja. Semoga dia mati dalam keadaan husnul. Ini aja kadang-kadang, dan itu kan etika. Ini ada orang mati, kita tahu tukang begajuran, pemabuk. Kita tahu. Ya, tetangga kita kan sholat ya. Isyhadu annahu min ahlil khair. Jujuran banget kita. Syar. Orang pada khair, syar. Nengok kira-kira. Jadi berantem apa kan? Padahal kita tahu bahwa dia adalah orang yang semasa hidupnya nggak benar, gitu kan? Kan kita juga kagak boleh ngomong gitu ya. Jadi ini bagian daripada yang namanya etika, gitu. Jelas. Nabi aja walaupun ada orang yang nggak mau disolatin sama Nabi nggak datang, itu udah selesai, tapi nggak diomongin nggak apa. Ya nggak? Walaupun dalam satu waktu ada yang memang diomongin sama Nabi besar Muhammad SAW. Saya kagak bakalan mau nyolatin kalau si mayit ini punya gitu kan, sebagai bentuk apa kasih sayang Nabi kepada si mayit agar yang lainnya bertanggung jawab. Simpel dan sederhananya begitu. Itu bagian daripada husnuzon kita, gitu kan. Udah dah. Kalaupun kita bicara panjang lebar masalah dalil sama yang kayak begitu, bangsa kayak Ustadz Uwas pakar, beliau itu S3-nya bidang hadis. Saya mah timbang baca hadis, dia mah nelaah tuh. Yang kayak begitu, ambil kelompok sebelah, Ustadz Syubahan, begitu katanya saudara. Yang ilmunya lebih tinggi dari saya tuh, saya mah belum ada apa-apanya, saya mah hujan kan, belum sedebu kaki sendalnya orang model macam Ustadz Uwas, Ustadz Adi Hidayat gitu. Jauh saya mah. Ya, saya mah kalau bisa dibilang mah penampilan doang kiai, kualitas mah masih santri gitu saya mah. Ya. Bukan bisa aja Ustadz, emang benar. Si banyak salahnya. Ya, bisa aja tadi saya tuh hilang baca kitab ada yang salah tadi segala macam, bisa jadi. Ya. Wallahu a'lam. Makanya lurusin saya juga kalau ada yang salah, ya. Artinya yang salah sesuai dengan kesalahan saya. Tapi kalau menghadapin balik lagi yang kayak tadi, salah semua gitu kan. Wallahu a'lam. So, tafadhol tadi yang di belakang. Iya. Waalaikumsalam. Mau nanya tapi sedikit pribadi. Jadi kalau tadi kan tidak boleh menulis kejelekan orang lain. Kalau mau ngecek HP suami itu gimana, Pak? Cakep. Iya. Enggak. Ini pertanyaan sederhana tapi rada berat. Enggak, jangan-jangan yang bertanya pun sebetulnya sedang mengarah kepada saya. Ustadz juga kan pernah kan dicek kan begitu. Apakah boleh ngecek handphone suami? Banternya, paling banternya. Saya kagak mau ini banget, ekstrim banget jawabnya dah. Banternya kurang adab, kurang akhlak. Ustadz, tapi saya udah kebangetan curiga nih Ustadz.
Lah orang saya kemarin ngeliat di boncengan Ustaz. Sama siapa? Dalam perempuan. Emang mana bener? Sama aja. Lah itu tadi. Tetangganya ngomong laki lo Kang ojek. Hello gitu. Jadi gini intinya Pok, ya jangan kebangetan kita curiga sama laki. Gitu dah, ya. Sebab itu akan membuat kita punya PR sendiri. Tadinya kita anteng-anteng nih, iya nih, handphone lagi nganggur ke kamar. Kamar mandi itu dia tuh. Apalagi pas dibuka password, wow, ada apa gerangan? Kan jadinya apa ya? Nantangin setan gitu buat ngegoda kita. Kebakar lagi itu kalau misalkan di film Dragon Ball udah ada apinya tuh kan. Iya. Jangan buat apa sih? Nih tugas kita perempuan boya. Ya. Suami kita di rumah layanin apa yang kita bisa. Dah, tugas kita sebagai istri begitu. Doain suami kita, ya Allah jaga dia. Jauhkan dia dari perbuatan maksiat, kasih rezeki yang halal yang thayyib, ya Allah. Jangan lupa selalu tanamkan di dalam hatinya sayang cinta sama kami sebagai keluarga, saya, istri dan anak-anaknya. Gitu. Lepas dari rumah bukan tanggung jawab kita. Selangkah dari rumah bukan tanggung jawab kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Ustaz sampaikan ya. Kurang lebihnya Ustaz minta maaf. Kalau misalnya ada yang baik itu pasti datangnya dari Allah, gitu ya. Dan kemudian yang buruk pasti datangnya dari Ujai atau Abdurrahman Jailani. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kita baca doa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, barakal hamdu ya ma'bud, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hadina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina wa la yansi wa qul taj'alna mimman khalafa amraka wa asar wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimatihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.